radhiyallahu anhu arda. Jadi agama ikut Quran dan Sunnah, bukan ikut tarekat, bukan ikut aliran, bukan ikut golongan Quran dan Sunnah. Ulama menjelaskan agar manusia mengikuti Quran Sunnah, bukan kita ikuti. Ulama menjelaskan sebagai petunjuk jalan ulama ini. Sama seperti kita sekarang ini. Kita dari Indonesia datang ke Saudi nggak tahu kemana kita berjalan. Mekah di mana nggak tahu kita. Orang tunjuk bisa sampai di Mekah depan Ka'bah, ya udah kita menghadap ke Ka'bah. Kalau kita nggak tahu tempat lain, kita tanya kiblat itu kemana. Tapi kalau sudah depan Ka'bah, tanya lagi ya. Ini permisalannya. Ketika kita nggak tahu jalan, kita tanya kepada orang, kiblat itu di mana? Saya nggak tahu. Saya tinggal di Jeddah, nggak tahu kiblat itu mana. Tapi kalau sudah kita sampai di Mekah, masuk Masjidil Haram, depan Ka'bah, tanya lagi nggak pada ulamanya? Ya kiblat depan mata kita. Begitu juga dalam kita beragama. Ulama menunjuki dalil. Dalilnya, ini hadisnya. Yang kita ikuti ulama atau dalil? Dalil yang kita ikuti. Ya kita ikuti dalil, itu yang kita ikuti. Kalau kita belum tahu dalilnya, tanya lagi kepada ulama. Dalilnya sahih atau tidak? Bagaimana penjelasan caranya? Boleh bertanya. Jadi ini dalam kita beragama, kita harus betul-betul teliti supaya kita nggak sesat. Sama seperti kita antum pulang ke Indonesia, mau beli tanah, beli mobil. Antum tanya nggak suratnya? Tanya suratnya, benar nggak, palsu nggak? Detail tanyanya sampai berhari-hari. Kalau buat dunia, tapi buat akhirat orang kasih. Ini yang kalau mau selamat nih ikut akhirat, terima aja samina wa ta'ala masuk. Bila lu akhirat, kita nggak mau tanya-tanya. Bila dunia, kita luar biasa telitinya. Ini sahih apa enggak nih? Tanahnya gimana? Benar atau enggak ini? Tanya ke BPN dulu. Ya suratnya asli atau tidak? Sertifikat sampai seperti itu untuk dunia. Tapi akhirat kita nggak pernah tanya. Sholat begini, perayaan begini, ngikut aja. Samina wa ta'ala. Kalau samina wa ta'ala pada dalil Quran Sunnah itu kita ikuti, bukan perkataan orang. Jadi jalan-jalan banyak yang dapat manusia yang menyimpang dari siratal mustaqim. Kita hati-hati. Karena Nabi sudah menyebutkan bahwa jalan yang sesat itu banyak, jalan yang selamat hanya satu. Nah, di sini pertanyaan menyebutkan melihat gambaran kondisi umat saat ini di mana Ustadz Ahlus Sunnah selalu mendapat tekanan dan kerusuhan di berbagai tempat dan wilayah. Bagaimana perkataan sebelumnya yang mengatakan pemegang teguh kepada sunnah akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam hidupnya. Di satu sisi kita melihat pola hidup Barat yang tertib, rapi, seakan-akan mereka mengajarkan ajaran agama Islam, padahal mereka bukan Muslim. Sedangkan di negeri Muslim dan Muslimnya sendiri kondisinya, akhlaknya, perilakunya jauh dari syariat Islam. Bagaimana pandangan Ustadz pengaruh akidah dalam hal ini terhadap akhlak seseorang? Iya, artinya berkaitan dengan kehidupan seorang Muslim. Kita bicara soal individu pribadi. Artinya kalau kita mengikuti sunnah, antum akan merasakan. Sekarang saya ambil contoh, antum dulu pernah mengikuti perbuatan bid'ah, syirik. Antum bisa rasakan, dia mengalami ketenangan. Ini wakil, nyata yang begitu. Nggak tenang, hidup berbuat bid'ah itu nggak mengalami ketenangan. Tapi begitu antum mengikuti sunnah, Al-Quran, sunnah, ada ketenangan dalam hidup kita, ada ketenangan, kenikmatan dalam hidup kita. Ada pun soal berbagai macam tantangan, cobaan, ujian. Kita lihat para nabi dan para rasul, mereka adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Tapi mereka dapat cobaan atau tidak? Dapat cobaan, dapat ujian. Berat ujiannya. Semakin kuat iman seseorang, semakin berat cobaan dan ujiannya. Dan itu apa? Untuk menghapuskan dosa, untuk mengangkat derajat, dan untuk masukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam surga. Dengan sebab ujian itu. Para nabi diuji oleh Allah. Maka orang mengikuti para nabi tetap diuji. Atau Nabi Musa dikejar oleh Firaun, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain, Nabi Yusuf sampai dilempar ke dalam sumur, dan yang lainnya sampai Allah angkat menjadi penguasa. Semua diuji dulu. Nabi Isa dikejar oleh Nabi Zakaria, dibunuh oleh umatnya. Nabi Yahya dibunuh oleh umatnya. Nabi Muhammad diusir dari Mekah.
dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, dan yang lainnya. Ujian. Jadi kita harus bedakan. Kita menerima Islam yang mudah, mengalami ketenangan dengan cobaan dan ujian. Saya mau tanya kepada antum, Nabi ini orang yang paling tenang bahagia atau tidak? Paling tenang, paling bahagia hidupnya. Tapi ujian tetap dapat. Ujian sengaja diberikan oleh Allah untuk apa? Agar manusia ini tidak sombong. Ujian diberikan oleh Allah supaya manusia gugur dosa-dosa perbuatan, dosa-dosa gugur. Ujian diberikan oleh Allah supaya mengurangi nanti siksaan di akhirat. Dikurangi dengan ujian dan cobaan itu. Banyak manfaat, puluhan manfaat seperti dijelaskan oleh Imam Muqayyim. Manfaat dari cobaan dan ujian. Jadi ujian tetap ada. Ada pun berkaitan dengan negara, banyak peraturan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu kembali kepada pelaksanaannya ulil amri. Tapi kita kembali kepada kita nggak akan ditanya tentang ulil amri kita, nggak akan ditanya oleh Allah. Nggak akan ditanya tentang penguasa kita, tapi Allah akan tanya tentang kita. Bagaimana kita mengurus istri kita, anak kita akan ditanya oleh Allah. Jelas? Nah, Syekh yang mulia pada halaman 168 yang menjelaskan tentang ilmu nujum astronomi. Barang siapa mempelajari satu cabang ilmu nujum, maka sesungguhnya dia telah mengambil satu bagian dari ilmu sihir. Pertanyaannya, mengapa ilmu astronomi dikaitkan dengan sihir? Bukankah ilmu nujum dipelajari di sekolah-sekolah? Iya. Ini berkaitan dengan ilmu nujum, ilmu perbintangan. Artinya meramal dengan bintang. Adapun ilmu perbintangan dalam artian tentang peredaran bintang dan segala macam nggak tercela. Tapi yang jadi masalah ketika dia menjadikan sebagai nisbat, umpamanya begini. Di zaman jahiliyah kalau turun hujan, mereka mengatakan hujan itu turun karena bintang ini. Yang ini kufur kata Allah. Kita harus menisbatkan hujan ini kepada apa? Kepada Allah untuk hujan. Sama seperti orang sekarang dalam buku-buku sekolah dikatakan bahwa hujan itu disebabkan karena teriknya panas. Kemudian panas ini menyerap air, menguap, kemudian turun hujan. Mestinya penguapan yang terbesar di mana? Saudi. Di Saudi. Gak turun hujan. Setahun sekali. Ini ilmu kafir. Mengatakan bahwa hujan itu karena penguapan air. Karena panas, udara, penguapan, kemudian turun hujan. Ini ilmu kufur ini. Mereka nggak disebabkan hujan kepada siapa? Kepada Allah. Yang turun hujan Allah SWT. Bukan karena penguapan, bukan karena matahari, bukan karena yang lain. Di Bogor kota dingin, kota hujan. Tiap hari hujan. Nggak siap kalau hujan. Jadi kita mempelajari ilmu ini nisbatnya kepada Allah. Ada pun ilmu bintang yang ada itu berkaitan dengan yang dilarang itu tadi, menisbatkan segala kejadian alam ini kepada bintang, atau menisbatkan segala macam yang terjadi kepada bintang. Ini nggak boleh. Ramalan cuaca dan segala macam, ramalan cuaca boleh, ilmu pengetahuannya. Tapi karena bintang ini terjadi hujan ini, karena terjadi musim ini, terjadi penyakit ini, nggak boleh. Artinya semua berjalan dengan apa yang ada dan berjalan dengan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu. Ini sudah jam 11 ya, untuk persiapan untuk Jumat ya. Nah, kalau dilayani semua pertanyaan nggak akan selesai. Ya. Dan juga bukunya belum habis. Ya. Kecuali tentang masalah ini aja mungkin. Dalam bekerja kita memiliki pos untuk meminta izin hajian, tapi tidak dikasih. Apakah boleh kita melanggar karena mengambil hak sesuai perjanjian? Ini pertanyaan terakhir. Artinya bagaimana kalau kita punya majikan? Ya. Dua lagi. Ada itu ya? Itu ya? Apa bedanya? Langsung pertanyaan. Ya silakan. Satu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas shiratal mustaqim.
Setiap mukminin berdoa ingin diberikan lurus, bahkan orang muslim yang hamil dalam 24 jamnya tidak kurang 17 kali Fatihah. Tapi ternyata meskipun batu baterai saya ini nomor 1, kecap saya nomor 1, tidak ada nomor 2-nya, ternyata Siratul Mustaqim itu masih butuh fa'il tanajatun farduhu ilallahi. Pertanyaannya hanya satu saja, Ustaz. Mungkinkah ada tanda dari hidupnya sampai matinya, karena semua meyakini ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Siratul Mustaqim tersebut? Adakah tanda-tanda orang yang diridhoi Allah itu yang dilihat umum atau di dalam keyakinan masing-masing? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja Ustaz Hafizullah, ini minta klarifikasi, kemudian minta keterangan, karena itu termasuk penting sekali di halaman 184 nomor 67 yang berbunyi, termasuk prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka membenci para pengekor hawa nafsu dan ahli bid'ah yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama, tidak simpatik kepada mereka, tidak berteman dengan mereka, tidak sudi mendengarkan ucapan mereka, tidak duduk di dalam majelis mereka, tidak berdiskusi atau pikiran dengan mereka, dan tidak mau dialog dengan mereka. Rasulullah SAW bersabda, saya kudu fi akhir ummati unasun yuhaditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Nah, hadis ini Ustaz, saya waktu mondok di pesantren ini malah dikaitkannya dengan terus terang saja golongan Wahabi. Hadis ini yang berbunyi, akan datang di akhir umatku orang-orang yang berbicara kepada kalian dengan apa-apa yang belum pernah kalian dan bapak-bapak kalian dengar, maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Ya, jadi hadis ini diselewengkan bahwa nanti akan datang orang-orang yang membawa paham baru dianggap oleh mereka, yang bertentangan dengan bid'ah mereka. Nah, kemudian di sini minta betul-betul penjelasan ini, karena ini akan menimbulkan sesuatu yang kira-kira bagi yang mendengar dan membaca buku ini, nah nanti bagaimana ya? Artinya nggak mau dengan bapak mereka yang masih ahli bid'ah, nggak mau dengan saudara mereka yang ahli bid'ah, tidak mau duduk, tidak mau berdialog. Nah, akhirnya menimbulkan perpecahan ini, Ustaz. Nah itu. Nah, maka karena ini minta keterangan yang jelas-jelasnya, Ustaz. Sekian dan terima kasih. Yang pertama tadi berkaitan dengan ihdinas siratal mustaqim. Apa yang tujuan kami ke jalan yang lurus? Kita minta 17 kali kepada Allah. Jalan yang lurus itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tadi sebutkan di situ siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang kau bernikmat atas mereka. Jalan yang telah bernikmat ditafsirkan oleh para mufassirin itu ada 4. Yang maksud ihdinas siratal mustaqim itu 4. Yang pertama maknanya al-haq, kebenaran. Yang kedua maknanya al-Islam. Yang ketiga Al-Quran. Yang keempat Abu Bakar dan Umar. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan tafsir ayat ini, bahwa 4 ini nggak benar. Artinya orang yang mencari kebenaran ada di dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Dan Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Pokoknya sahabat siapa? Abu Bakar. 2, Abu Bakar dan Umar. Kita wajib mengikuti pemahaman itu. Dan kita harus menjauhkan jalannya orang-orang Yahudi, wal maghdubi alaihim wal dhalin, dan jalannya orang sesat, yaitu jalannya orang-orang Nasrani. Artinya kita wajib menempuh jalan ini. Kita wajib belajar sungguh-sungguh, mengkaji Quran Sunnah pahami salah, kemudian kita memahami dengan pemahaman yang benar, kemudian kita mengamalkannya. Adapun ciri mereka, ya ciri-ciri mereka sesuai dengan mereka mengamalkan sunnah itu. Nggak ada ciri yang khusus, nggak ada ciri yang khusus. Jadi jangan kemudian cirinya khusus yang begini, tidak. Kita dalam Islam itu justru kadang-kadang ada orang yang melaksanakan sunnah itu nggak dikenal oleh manusia, tapi dia tempatnya di surga oleh Allah Taala.
Jadi nggak ada pengenalan yang khusus, tidak ada, tapi tetap dilaksanakan sunnah ini sesuai dengan sunnah Nabi. Pokoknya ciri yang khusus nanti akan orang berbeda-beda nanti. Oh ini orang martabatnya ini, cirinya ini wali cirinya nggak ada. Ada para sahabat semua wali-wali Allah, nggak ada ciri mereka. Nah, orang-orang belakangan karena mereka jauh dari sunnah, kemudian mereka bikin ciri-ciri sendiri dalam semua hal. Dari pakaian punya ciri sendiri, ininya apa? Oh, bicinya ciri, sorbannya ciri sendiri. Ini doa yang lain sunnah Nabi SAW. Sehingga kadang-kadang orang dikenal dengan orang takwa dengan ciri pakaiannya. Sedangkan pakaian, bentuk tubuh dilihat oleh Allah atau tidak? Tidak. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Allah, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih Imam Muslim, Allah nggak akan lihat kepada rupa kamu, bentuk kamu. Allah nggak akan lihat. Dan Allah nggak lihat juga kepada tubuh kamu, dia pendek, gemuk, kurus. Allah nggak lihat, tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Allah nggak lihat kepada pakaian yang bagus, tidak. Allah nggak lihat kepada sorbannya, enggak. Allah lihat kepada hati dan amalnya dia. Itu ciri dalam Islam, dalam amal, bukan ciri khusus. Kan banyak orang bikin ciri khusus, akhirnya menimbulkan kepada apa? Menimbulkan kepada riya, menimbulkan kepada pamer, menimbulkan kepada sum'ah, menimbulkan kepada ingin dan sering dipuji. Padahal itu nggak akan bertemu antara ingin dipuji dengan keikhlasan, selama-lamanya nggak akan ketemu. Kata Ibnu Qayyim kita punya Al-Fawaid, bahwa orang yang beriman dan ikhlas kepada Allah nggak akan ketemu antara orang yang ikhlas dengan ingin dipuji dan disanjung. Jelas? Yang kedua sekarang. Yang kedua pertanyaan berkaitan dengan sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Ini saya ringkas dari kitab-kitab para ulama. Puluhan kitab saya ringkas ini. Bukan satu kitab. Ini untuk poin ini saya ringkas 10, mungkin atau 15 kitab. Bagaimana sikap Ahlussunnah kepada Ahlul Bidah secara umum. Artinya nggak boleh salah. Tentunya Ahlul Bidah yang betul-betul dia tokoh Ahlul Bidah. Tokoh. Nggak boleh kita ucapkan salam mereka. Nggak boleh kita senyum pada mereka. Nggak boleh meningkatkan anak kita pada Ahlul Bidah. Dan yang lainnya disebut oleh para ulama. Dan ada dalam kitab-kitabnya. Saya jelaskan sedikit juga di syarahnya. Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya jelaskan itu. Bagaimana penjelasan para imam dalam kitab-kitab mereka. Mereka judul tentang Baro'ah. Hatta Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar sudah menulis tentang judul kitabnya di babnya itu tentang wajibnya menjauhkan Ahlul Bidah. Tapi bukan berarti bahwa dalam praktek kita bermasyarakat langsung tidak senyum dengan mereka, tidak salah. Kita lihat kepada maslahat dan mafsadah. Seluruh syariat Islam ini kembali kepada maslahat dan mafsadah. Maslahat atau tidak kita begitu. Kalau nggak maslahat, ya kita tetap ucapkan salah. Kita sendiri, Ahlul Bidah banyak, sikap kita keras dan tidak ada manfaat sama sekali. Justru dengan kita berlaku lembut dengan mereka, Allah berikan hidayah. Tapi nggak boleh kita toleransi dengan bid'ah dan syiriknya. Tapi kita berbuat baik boleh. Sama Nabi SAW berbuat baik kepada orang kafir. Ada orang kafir sakit, Nabi jenguk. Kafir, Nabi jenguk. Padahal termasuk hak muslim dengan muslim, kalau orang sakit jenguk orang muslim. Ini orang kafir, nggak punya hak deh kepada kita. Tapi Nabi jenguk. Tujuannya Nabi apa? Mendakwakan agar dia masuk ke dalam agama Islam. Kita juga boleh menjenguk Ahlul Bidah. Tujuannya apa? Agar dia mengikuti apa? Sunnah. Tujuannya itu. Tapi lihat kepada maslahat dan mafsadah. Ini yang menentukan para ulama. Perlu syarah panjang penjelasan tentang ini, tapi ini sudah cukup. Adapun hadis yang dibawakan, memang Ahlul Bidah membawakan hadis ini. Banyak. Kadang-kadang hadisnya benar dipakai untuk yang salah. Hadisnya benar. Sama seperti Khawarij. Khawarij mengatakan apa? Inil hukmu illa. Hukum itu milik Allah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak yang dikehendaki oleh kebatilan untuk mengkafirkan semua penguasa. Kalimat yang benar, Quran dibawa, tapi yang dituju apa? Pengkafiran. Begitu juga tadi. Hadis ini benar dibawa oleh Ahlul Bidah untuk menjauhkan Ahlus Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan kita amalkan. Pertemuan kita sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, aku baca lagi di rumah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik dari Allah dan tetap berpegang teguh dari Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum selesai, belum ditutup majelisnya. Terlalu sabar sedikit dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada waktu untuk menikmati hidangan.